Malam itu, hujan turun rintik-rintik membasahi halaman kantor kepolisian. Kombes Laras Widyastuti duduk di balik mejanya, menatap laporan yang baru saja diserahkan oleh anak buahnya. Keningnya berkerut, rahangnya mengeras. Sudah kesekian kalinya ia menerima laporan dari masyarakat tentang pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi di wilayahnya. Hatinya panas. Polisi seharusnya melindungi rakyat, bukan malah menjadi pemangsa di jalanan. Di hadapannya, seorang pria tua dengan tubuh kurus gemetar menceritakan kejadian yang baru ia alami. "Saya cuma tukang sayur, Bu. Uang hasil dagangan sehari cuma cukup buat makan keluarga. Tapi tadi saya dihentikan polisi, katanya surat motor saya kurang lengkap. Padahal saya tahu betul, semua surat-surat saya lengkap." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Saya dipaksa bayar 100.000, kalau tidak, katanya motor saya akan disita." Laras mengepalkan tangannya di atas meja. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita seperti ini, dan kali ini, batas kesabarannya telah habis. "Bapak bisa mengenali wajah mereka?" tanyanya lembut, berusaha menahan amarah. Pria tua itu mengangguk pelan. Dari kantong plastik lusuh, ia mengeluarkan secarik kertas yang berisi catatan kecil, lengkap dengan ciri-ciri pelaku yang sempat ia ingat. Tidak hanya pria tua itu, laporan lain juga datang dari pengemudi ojek online, buruh pabrik, dan ibu-ibu yang harus membayar pungli agar tidak ditilang dengan alasan yang dibuat-buat. Laras mendengarkan semuanya dengan hati mendidih. Beberapa korban bahkan bercerita bahwa mereka terpaksa menyerahkan uang makan mereka hari itu demi bisa melanjutkan perjalanan. Ini bukan hanya pelanggaran etika, ini adalah pengkhianatan terhadap sumpah sebagai polisi. Tidak bisa dibiarkan, gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Ia menatap salah satu anak buahnya, seorang perwira muda bernama Letnan Aryo, yang berdiri di sudut ruangan. "Kita harus menangkap mereka dengan bukti yang kuat. Aku sendiri yang akan turun tangan," tegasnya. Aryo terbelalak, hampir tak percaya. "Bu, Anda ingin turun langsung?" tanyanya, khawatir. "Itu berbahaya. Jika mereka tahu identitas Anda, aku tidak akan datang sebagai kepala polisi," potong Laras cepat. Ia melepaskan lencana yang tersemat di seragamnya dan meletakkannya di atas meja. "Aku akan datang sebagai rakyat biasa. Aku ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi korban mereka. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri, bagaimana mereka memeras rakyat kecil tanpa belas kasihan." Ruangan menjadi hening. Semua orang yang ada di sana menahan napas. Mereka tahu, jika Kombes Laras sudah berbicara seperti ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, keputusan telah diambil. Sebuah operasi senyap baru saja dimulai, dan kali ini, mangsa telah berubah menjadi pemburu. Malam semakin larut, namun ruang kerja Kombes Laras Widyastuti masih terang. Di balik meja kayu besar, ia duduk dengan mata tajam menatap peta wilayah hukumnya yang terbentang di hadapannya. Titik-titik merah menandai lokasi di mana laporan pungli paling sering terjadi. Di sanalah para oknum polisi itu berkeliaran, memangsa mereka yang tak berdaya. Laras menarik napas dalam, membayangkan bagaimana orang-orang kecil itu terpaksa menyerahkan uang makan mereka hanya demi bisa melanjutkan perjalanan. "Bu, Anda yakin ingin turun sendiri?" Letnan Aryo kembali bertanya, kali ini dengan suara yang lebih pelan, penuh rasa khawatir. Di tangannya, sebuah map berisi laporan intelijen mengenai para pelaku pungli yang diduga kuat merupakan anggota kepolisian aktif. Nama-nama mereka ada di dalam sistem, tetapi selama ini mereka licin bagai belut, selalu lolos dari jeratan hukum karena tidak pernah tertangkap basah. Laras menoleh ke arah Aryo, sorot matanya tak tergoyahkan. "Aku tidak hanya ingin mereka tertangkap, Aryo. Aku ingin mereka merasakan apa yang selama ini mereka lakukan pada rakyat kecil. Jika aku turun sendiri, mereka tidak akan curiga. Aku akan menjadi umpan, dan mereka akan menunjukkan wajah asli mereka tanpa kepura-puraan," ucapnya mantap. Tanpa membuang waktu, ia mulai menyusun penyamarannya. Seragam kebanggaannya ia simpan, digantikan dengan kaos oblong pudar dan jaket lusuh yang biasa dipakai para pengendara motor kelas bawah. Rambutnya yang biasa ditata rapi kini dikuncir sederhana, sementara wajahnya akan tertutup helm full face yang sedikit usang. Untuk semakin meyakinkan, ia akan mengendarai motor tua dengan suara mesin berisik, sebuah kendaraan yang pasti tidak akan menarik perhatian lebih dari sekadar mangsa empuk bagi para pemeras. "Misi ini berbahaya, Bu," kata Aryo lagi, suaranya mengandung nada ketidaksetujuan yang jelas.
Jika mereka mengenali Anda, mereka tidak akan mengenali aku, potong Laras dengan nada dingin. Aku bukan Kombes Laras malam ini. Aku hanya seorang wanita biasa yang kebetulan lewat di tempat yang salah. Ia menatap langsung ke mata Aryo, menekankan bahwa keputusannya sudah final. Yang perlu kau lakukan hanyalah bersiap di titik yang sudah kita tentukan. Begitu aku memberikan sinyal, kalian datang dan tangkap mereka. Aryo akhirnya mengangguk, meski raut wajahnya tetap menyiratkan kekhawatiran. Laras tahu risiko yang ia ambil. Jika identitasnya terbongkar sebelum waktunya, ia bisa saja diancam atau bahkan diserang oleh orang-orang yang seharusnya berada di bawah komandonya. Tapi ia tidak peduli, harga diri kepolisian telah dicoreng oleh tindakan mereka, dan ia tidak akan tinggal diam melihat rakyatnya terus diperas oleh aparat bejat yang mengkhianati sumpah mereka sendiri. Malam itu, rencana telah disusun. Dengan motor tuanya, Laras akan memasuki sarang serigala tanpa perlindungan, hanya bersandar pada keberanian dan tekadnya. Tidak ada lagi jalan mundur. Besok pagi, operasi ini akan dimulai, dan ia bersumpah, tak satu pun dari mereka akan bisa lari dari keadilan. Pagi itu, matahari baru saja naik, mewarnai langit dengan semburat jingga kemasan. Di atas motor tuanya, Kombes Laras Widyastuti berkendara pelan di jalanan kota yang mulai sibuk. Tak ada lagi seragam kebesaran atau mobil dinas mewah. Kini, ia hanyalah seorang wanita biasa, dengan jaket lusuh, celana jeans pudar, dan helm full face yang menutupi wajahnya. Mesin motor tua yang dikendarainya menggeram keras, mengeluarkan suara bising setiap kali gas ditarik. Ia sengaja memilih motor ini, motor yang tampak ringkih, milik rakyat kecil, yang sering menjadi sasaran empuk pungutan liar. Di kaca spion kecilnya, ia bisa melihat bayangan mobil patroli yang mengikuti dari kejauhan. Itu timnya, Letnan Aryo dan beberapa anggota yang telah disiapkan untuk bergerak begitu ia memberikan sinyal. Jalanan mulai berubah, dari ruas kota yang ramai menjadi jalur alternatif yang lebih sepi. Sesuai dengan laporan warga, disinilah sering terjadi pungli oleh oknum polisi yang licik. Mereka sengaja memilih lokasi yang jauh dari keramaian agar bisa beraksi tanpa gangguan. Laras mengencangkan genggaman di setang motornya. Disinilah pertaruhan dimulai. Ketika ia melintasi sebuah tikungan, tiba-tiba terlihat dua sosok berseragam putih biru berdiri di tengah jalan, mengangkat tangan untuk memberhentikannya. Laras melirik cepat ke kanan dan kiri, memperhatikan bahwa jalanan memang cukup sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas, tetapi semuanya tampak terbiasa dengan keberadaan dua polisi itu, mungkin karena mereka sudah terlalu sering melihatnya. "Pinggirkan motor, Bu," seru salah satu dari mereka, dengan nada otoritatif yang memerintah. Laras berpura-pura bingung dan menepi. Ke bahu jalan, merasakan detak jantungnya sedikit meningkat. Salah satu polisi, seorang pria bertubuh tambun dengan kumis tebal, berjalan mendekat dan melirik motor Laras dengan tatapan meremehkan. "STNK dan SIM, mana?" tanyanya kasar. Laras mengeluarkan dompetnya dengan tenang, menyerahkan surat-surat yang sudah dipersiapkan. Semua dokumen itu asli dan lengkap, tidak ada alasan bagi mereka untuk menilangnya. Namun, seperti yang sudah diduganya, pria itu hanya melirik sekilas, lalu menyeringai licik. "Wah, ada masalah ini. Suratnya memang ada, tapi kayaknya nggak lengkap. Motor tua begini pasti pajaknya telat." "Iya," katanya, menyenggol rekannya yang lebih muda, yang hanya tertawa kecil. Laras menatap mereka dalam diam, pura-pura bingung. "Tapi Pak, semua surat saya lengkap," katanya dengan suara lirih, mencoba berakting sebagai pengendara yang tak berdaya. Namun dalam hatinya, ia tahu betul, jebakan sudah dipasang, dan serigala-serigala ini baru saja menggigit umpan yang salah. Kombes Laras Widyastuti menatap kedua oknum polisi itu dari balik visor helmnya. Tubuhnya tetap tenang, meski dalam hatinya ia mendidih. Oknum yang bertubuh tambun mengelus-elus dagunya, berpura-pura meneliti STNK dan SIM yang diberikan Laras. Sementara rekannya, seorang pria kurus dengan wajah licik, bersedekap sambil menyeringai sinis. Wah, sepertinya ada yang kurang nih, Bu," kata si tambun, memainkan STNK di tangannya seolah-olah menemukan kesalahan besar. "Pajaknya telat, ya, atau mungkin ada data yang nggak cocok. Kalau begini, motornya bisa kami amankan dulu." Laras tetap dalam perannya, berpura-pura panik. "Tapi Pak, surat saya lengkap, tolong jangan disita motor saya."
Saya butuh untuk bekerja, ucapnya dengan suara dibuat gemetar, seperti pengendara motor biasa yang tidak berdaya. Si kurus tertawa kecil, menepuk bahu rekannya. Ah, kasihan juga kalau motornya harus disita. Tapi ada solusi kok, Bu. Kalau ibu bisa, ngertiin kami, ya kita juga bisa, ngertiin ibu. Paham, kan? Ucapnya dengan nada menjijikkan. Ia menepuk saku bajunya sendiri, mengisyaratkan bahwa ia menginginkan sesuatu. Laras berpura-pura ragu, lalu dengan gerakan pelan, ia mengambil dompet dari saku jaketnya. Tangannya bergetar sedikit saat mengeluarkan beberapa lembar uang 50 ribuan. Berapa, Pak? Tanyanya dengan suara lirih. Si Tambun menyeringai puas. Yah, kalau cuma segini, kurang, Bu. Kami berdua kan juga butuh makan, katanya seraya melirik rekannya. Minimal 100 ribu lah. Biar aman. Laras menahan napas, menekan amarah yang hampir meluap. Kedua oknum polisi ini begitu santai, begitu terbiasa melakukan pungli tanpa sedikit pun rasa takut ketahuan. Ia menyadari satu hal, mereka ini bukan pertama kali melakukannya. Sudah pasti banyak korban lain yang pernah mereka peras dengan cara yang sama. Tangan Laras perlahan memasukkan kembali uangnya ke dalam dompet. Dalam hatinya, ia menghitung detik-detik sebelum semuanya berubah. Jebakan telah terpasang sempurna, dan dalam waktu singkat, para serigala ini akan segera menghadapi mangsa yang sebenarnya. Kombes Laras Widiastuti masih memegang dompetnya, berpura-pura ragu, sementara kedua oknum polisi itu mulai kehilangan kesabaran. Si Tambun menghela napas panjang, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Laras. Ayo, Bu, jangan lama-lama. Kasih aja uangnya biar cepat beres. Kami ini masih banyak urusan, katanya dengan nada malas, seolah pungli ini hanya sekadar rutinitas biasa bagi mereka. Si kurus ikut mendesak. Kalau nggak mau kasih, ya sudah. Kami derek aja motor ibu ke kantor. Nanti malah lebih repot urusnya. Ia menepuk badan motornya dengan ringan, seakan motor itu sudah menjadi miliknya. Sikap mereka begitu santai, begitu yakin bahwa tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Laras berpura-pura menghela napas, lalu mengulurkan uang 50 ribuan itu dengan tangan gemetar. Namun, sebelum uang itu berpindah ke tangan si Tambun, ia melakukan gerakan cepat, satu tangannya langsung mencengkeram pergelangan si Tambun dengan keras, sementara tangan lainnya menekan tombol kecil yang ada di balik jaketnya. Dalam hitungan detik, suara raungan mesin mobil mendekat dengan cepat. Ban berdecit, debu beterbangan, dan mobil patroli yang tadi mengikuti dari jauh kini berhenti mendadak di belakang Laras. Dari dalamnya, Letnan Aryo dan beberapa polisi bersenjata lengkap keluar dengan sigap, senjata mereka terarah ke kedua oknum tersebut. Jangan bergerak, Anda berdua ditangkap atas tindakan pungli dan penyalahgunaan wewenang. Suara Aryo menggema, membuat kedua polisi itu langsung membelalak kaget. Si Tambun tersentak, wajahnya seketika pucat. Si kurus yang awalnya santai kini mundur selangkah, mencoba memahami apa yang terjadi. Apa ini? Kenapa kami ditangkap? Serunya dengan suara bergetar. Laras perlahan membuka helmnya, memperlihatkan wajah dinginnya yang penuh amarah. Karena kalian tertangkap basah, ucapnya tajam. Tatapan matanya menusuk langsung ke jantung kedua oknum tersebut. Dan lebih buruknya lagi, kalian berani melakukan ini di hadapan atasan kalian sendiri. Si Tambun langsung gemetar, tubuhnya melemas seketika. Sementara si kurus masih mencoba mencari alasan, mulutnya terbuka tetapi tak ada kata yang keluar. Mereka sadar, tidak ada jalan keluar kali ini. Mereka telah terjerat dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Si Tambun masih mencoba menarik tangannya dari cengkeraman Kombes Laras Widiastuti tetapi genggaman wanita itu begitu kuat. Wajahnya yang semula penuh percaya diri kini berubah menjadi kepanikan total. Sementara itu, si kurus berkeringat dingin, matanya bergerak liar mencari celah untuk kabur. Namun, laras panjang senapan yang dipegang anak buah Laras membuatnya membeku di tempat. Bu, ini pasti salah paham, si Tambun tergagap, suaranya mulai bergetar. Kami cuma menjalankan tugas, kami tidak bermaksud apa-apa, mungkin bisa dibicarakan baik-baik. Laras menyeringai dingin, lalu mendekatkan wajahnya ke arah si Tambun. Dibicarakan baik-baik, seperti kalian memperlakukan rakyat kecil. Seperti kalian memeras mereka yang tidak berdaya. Suaranya tajam seperti pisau. Aku sudah mendengar terlalu banyak cerita dari orang-orang yang kalian peras. Mereka kehilangan uang makan, kehilangan rezeki, hanya karena kalian ingin hidup enak tanpa bekerja jujur.
Si kurus yang sedari tadi diam akhirnya memberanikan diri berbicara. Tetapi, kami hanya mengikuti kebiasaan senior-senior kami, Bu, ucapnya terbata-bata. Dari dulu memang seperti ini, kalau kami tidak ikut, kami yang akan ditekan. Laras menahan amarahnya. Begitulah sifat korupsi, ia mengakar, menjalar, meracuni banyak pihak. Namun, itu bukan alasan. Aku tidak peduli siapa yang mengajarkan kalian. Aku hanya peduli bahwa kalian sudah mengkhianati sumpah kalian sendiri. Tegasnya, Letnan Aryo melangkah maju, mengeluarkan borgol dari sabuknya. Atas perintah Kombes Laras Widyastuti, kalian berdua resmi ditangkap. Segala tindakan kalian telah kami rekam sebagai barang bukti. Ia meraih pergelangan tangan si Tambun dan memborgolnya, sementara dua anggota lain melakukan hal yang sama pada si kurus. Ketika kedua oknum itu dibawa menuju mobil patroli, Laras menatap punggung mereka dengan ekspresi penuh kekecewaan. Asteris-asteris seharusnya mereka menjadi pelindung, bukan pemangsa. Asteris-asteris namun kini, mereka akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Saat mobil patroli melaju pergi, Laras berdiri di pinggir jalan, menghirup udara dalam-dalam. Matahari mulai naik lebih tinggi, menyinari jalanan yang baru saja menjadi saksi. Kejatuhan dua serigala yang selama ini memangsa rakyat kecil. Namun, Laras tahu pekerjaannya belum selesai. Masih banyak yang harus dibersihkan. Dan dia tidak akan berhenti sampai semuanya tuntas. Mobil patroli yang membawa kedua oknum polisi itu melaju dengan cepat menuju kantor polisi, diiringi tatapan penuh amarah dari Kombes Laras Widyastuti. Namun, di dalam hatinya, ia tahu masalah ini belum selesai. Penangkapan dua orang itu hanyalah permulaan. Jika praktik pungli ini sudah menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun, berarti ada lebih banyak pihak yang terlibat. Asteris-asteris dan dia tidak akan berhenti sampai akar masalahnya tercabut. Asteris-asteris. Sesampainya di kantor, suasana berubah tegang. Beberapa anggota polisi yang melihat si Tambun dan si kurus dibawa dalam keadaan diborgol tampak terkejut. Bisik-bisik mulai terdengar, beberapa dari mereka saling bertukar pandangan penuh kecemasan. Laras menangkap ekspresi itu, rasa takut. Asteris-asteris mereka yang bersih takut institusi ini tercoreng, sementara mereka yang kotor takut rahasia mereka ikut terbongkar. Asteris-asteris. Begitu kedua tersangka didorong masuk ke ruang interogasi, Laras menatap mereka dengan dingin. Siapa yang membiarkan kalian melakukan ini selama ini? Tanyanya tajam. Tidak ada jawaban, hanya tatapan kosong penuh ketakutan. Jawab aku, bentaknya, menghantam meja dengan kepalan tangan, membuat si kurus tersentak. Si Tambun menelan ludah, keringat mengalir di pelipisnya. Kami hanya mengikuti sistem, Bu, semua orang di lapangan tahu kalau tanpa uang tambahan, kami tidak akan bisa bertahan, suaranya lirih, penuh keputusasaan. Laras mengerutkan dahi, jadi ini lebih besar dari sekadar dua orang polisi bejat. Ada sistem bayangan yang mengendalikan mereka. Ia menarik napas panjang, menenangkan emosinya. Kalau kalian ingin hukuman lebih ringan, kalian harus bekerja sama. Siapa atasan yang tahu soal ini? Siapa yang mendapatkan bagian dari uang haram kalian? Si kurus dan si Tambun saling bertatapan, ragu-ragu. Mereka tahu, membuka mulut berarti mengkhianati orang-orang yang lebih berkuasa dari mereka. Tetapi di sisi lain, mereka juga tahu, di hadapan mereka berdiri seorang kepala polisi yang tidak akan berhenti sebelum semua dalang di balik praktik kotor ini terungkap. Laras bersandar ke belakang, matanya tetap tajam. Aku bisa memberikan perlindungan, tapi jika kalian tetap diam, aku jamin hidup kalian akan jauh lebih sulit. Hening, waktu seakan melambat, hingga akhirnya, si kurus menundukkan kepala, suaranya bergetar. Kami akan bicara, tapi Bu harus janji, kami tidak akan mati di dalam sel. Laras tersenyum tipis, jaringannya lebih dalam dari yang ia kira. Dan sekarang, ia punya pintu masuk untuk menghancurkannya. Kombes Laras Widyastuti menatap kedua oknum polisi itu dengan tatapan tajam, menanti jawaban yang bisa membuka tabir kejahatan yang lebih besar. Udara di ruang interogasi terasa berat, seperti menekan dada siapapun yang berada di dalamnya. Si kurus dan si Tambun saling bertatapan, seolah sedang menimbang apakah mereka akan berbicara atau tetap diam dan menghadapi konsekuensi yang lebih mengerikan. Si Tambun menarik napas dalam, matanya memancarkan ketakutan yang nyata. Bu, kalau kami bicara, kami bukan cuma kehilangan pekerjaan, kami bisa mati, katanya dengan suara serak.
Yang kami lakukan ini bukan kemauan kami sendiri. Ada atasan yang mengatur, ada sistem yang sudah berjalan bertahun-tahun. Laras mengerutkan dahi. Asteris-asteris seperti yang kuduga. Ini bukan sekadar tindakan individu, tapi bagian dari jaringan korup yang lebih luas. Asteris-asteris, siapa? Siapa yang mengatur kalian? Tanyanya dengan nada lebih tenang, mencoba meredakan ketakutan mereka. Si kurus melirik ke arah cermin satu arah di ruangan itu, seakan takut ada orang lain yang sedang mengawasi. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar. Kompol Surya, bisiknya hampir tak terdengar. Dia yang mengatur semuanya. Dia yang membagi hasil dan melindungi kami dari pemeriksaan internal. Kalau ada masalah, dia yang mengurus. Nama itu membuat darah Laras mendidih. Asteris-asteris Kompol Surya, seorang perwira menengah yang dikenal baik di luar, tapi ternyata serigala berbulu domba. Asteris-asteris Laras sudah lama mencurigai adanya permainan kotor di kepolisian, tapi ia tak menyangka nama besar seperti Surya yang berada di baliknya. Si Tambun menelan ludah dan melanjutkan, kami harus setor ke dia setiap minggu, Bu. Bukan cuma kami, ada banyak petugas lain yang juga terlibat. Kalau ada yang menolak atau ketahuan membocorkan rahasia, mereka bisa dihilangkan. Laras mengepalkan tangannya, amarahnya hampir meledak. Ia sadar, ini bukan hanya kasus pungli kecil di jalanan. Asteris-asteris ini adalah kanker yang telah menjalar ke dalam institusi yang seharusnya melindungi rakyat. Asteris-asteris ia harus bergerak cepat sebelum mereka mengetahui bahwa jaringannya sudah terbongkar. Ia berdiri, menatap kedua oknum itu dengan tegas. Mulai sekarang, kalian berdua ada dalam perlindungan kami. Tapi kalian harus memberikan semua bukti yang bisa menjerat Surya dan orang-orangnya. Si kurus dan si Tambun mengangguk dengan wajah penuh ketakutan. Mereka tahu, tidak ada jalan kembali. Sementara itu, di dalam hati Laras, sebuah tekad semakin menguat. Perang baru saja dimulai, dan ia tidak akan berhenti sampai semua pengkhianat hukum ini dihancurkan. Malam itu, Kombes Laras Widyastuti duduk di ruangannya dengan tatapan kosong, pikirannya terus berputar. Nama Kompol Surya masih terngiang di kepalanya. Seorang perwira menengah dengan reputasi bersih, dihormati banyak orang, namun di balik itu semua, ternyata dalam utama dari jaringan pungli di tubuh kepolisian. Laras mengepalkan tangan. Bagaimana mungkin seseorang sepertinya bisa bertahan selama ini tanpa tersentuh hukum? Tak lama, pintu diketuk. Letnan Aryo masuk dengan ekspresi serius. Bu, kami sudah menempatkan kedua tersangka di sel isolasi dengan penjagaan ketat. Tapi ada sesuatu yang harus Ibu lihat. Laras mengangguk dan mengikuti Aryo ke ruang intelijen. Di layar besar yang dipasang di dinding, rekaman CCTV dari dalam kantor polisi diputar. Ada seorang pria berpakaian sipil, berjalan mondar-mandir di dekat ruang tahanan. Siapa dia? Tanya Laras tajam. Aryo menghela napas. Orang ini sering terlihat bersama Kompol Surya. Kami mencurigai dia sebagai kaki tangan yang dikirim untuk memastikan kedua tersangka tidak bicara. Dada Laras berdesir. Surya pasti sudah tahu sesuatu. Jika ia mengirim orang untuk mengawasi tahanan, berarti ia sedang bersiap-siap. Laras menatap Aryo. Perketat pengamanan. Jangan biarkan siapapun masuk ke area tahanan tanpa izin langsung dariku. Aku tak mau ada kecelakaan yang terjadi. Aryo mengangguk. Baik, Bu. Lalu bagaimana dengan Surya? Kita bisa menahannya sekarang. Laras menggeleng. Tidak bisa. Kita butuh bukti lebih kuat sebelum menindaknya. Kalau kita bergerak gegabah, dia bisa memutarbalikkan keadaan. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. Kita harus memancingnya keluar, membuatnya merasa aman, hingga dia sendiri yang terjerat dalam perangkapnya. Malam semakin larut, tetapi Laras tahu perangnya baru saja memasuki tahap paling berbahaya. Ia telah mengguncang sarang ular. Sekarang ia hanya perlu menunggu, dan bersiap untuk langkah berikutnya. Pagi itu, Kombes Laras Widyastuti duduk di ruangannya, menatap secangkir kopi yang hampir dingin di mejanya. Semalaman ia tak bisa tidur, pikirannya terus menyusun strategi untuk menjatuhkan Kompol Surya tanpa memberi celah sedikit pun bagi pria itu untuk lolos. Ia harus dilumpuhkan secara total, sekali pukul, tanpa ada kesempatan bangkit kembali. Di luar, Letnan Aryo mengetuk pintu lalu masuk dengan ekspresi penuh urgensi. Bu, kami baru saja mendapat laporan dari tim intelijen. Kompol Surya mulai mencurigai sesuatu. Dia terlihat menghapus data dari komputernya dan menghubungi beberapa orang yang kami duga sebagai kaki tangannya.
Laras tersenyum tipis. Seperti yang kuduga, dia mulai panik. Bagus, itu artinya kita sudah menekannya dengan cukup kuat. Ia meneguk kopinya perlahan, lalu meletakkannya kembali. Laksanakan rencana kita, pastikan semua pergerakan Surya terpantau. Aku ingin dia tak punya ruang untuk kabur. Beberapa jam kemudian, di sebuah kafe mewah di tengah kota, Surya duduk dengan seorang pria berjas hitam. Dari kejauhan, beberapa anggota kepolisian berpakaian preman mengawasi mereka. Di salah satu sudut, Laras dan Aryo memperhatikan dengan seksama melalui kamera tersembunyi yang mereka pasang sebelumnya. Percakapan di meja Surya berlangsung tegang. Ini tidak bisa dibiarkan. Polisi mulai mengendus kita, ujar pria berjas hitam itu. Surya mengangguk, wajahnya menunjukkan kecemasan yang sulit ia sembunyikan. Aku sudah menghapus semua data, tapi 2 anak buahku sudah ditangkap. Mereka bisa bicara kapan saja. Saat itulah Laras memberi isyarat kepada timnya. Dalam hitungan detik, kafe itu dikepung. Laras bangkit dari tempat duduknya dan berjalan dengan penuh percaya diri ke arah Surya. Pria itu terkejut, tangannya refleks meraih ponselnya, tetapi Laras lebih cepat, ia meraih pergelangan tangan Surya dan menekannya ke meja. Permainan selesai, Surya, ucap Laras dingin. Kami punya cukup bukti untuk menjeratmu. Kau ditangkap atas tuduhan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pemerasan. Surya berusaha memberontak, tetapi 2 anggota polisi segera memborgolnya. Wajahnya merah padam, dipenuhi kemarahan dan ketakutan. Laras, kau pikir kau bisa menjatuhkanku begitu saja? Aku punya koneksi, aku bisa keluar dari ini. Bentaknya. Laras hanya tersenyum dingin. Kita lihat saja nanti. Tapi satu hal yang pasti, waktumu sudah habis. Saat Surya dibawa pergi, Laras menarik napas dalam. Pertarungan ini akhirnya berakhir, tapi perjuangannya untuk membersihkan institusi kepolisian belum selesai. Akan selalu ada yang mencoba mengotori seragam yang seharusnya menjadi simbol keadilan. Dan selama ia masih berdiri, ia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi.